Nah, jadi si Is bilang sama si Kuncen itu, nanti kalau kau ndak ambil kesepakatan kita, uang ini berubah jadi daun, uang ini berubah jadi kertas. Kau datang lagi ke sini, kau bawa parang, kau penggal kepalaku kalau uang ini berubah menjadi daun atau menjadi kertas seperti yang kau bilang. Ini adalah uang nyata dengan kesepakatan. Yang mana sebelumnya Kuncen ini bilang tidak ada kesepakatan lain. Tapi di akhir setelah uang itu nyata menjadi duit, uang itu ada kesepakatannya. Inilah tipu daya ritual pesugihan. Si Is pun bertanya kepada si Kuncen, kesepakatan apa Ki? Kesepakatan seperti apa yang harus kulakukan lagi? Aki Kuncen mengatakan, di setiap 1 tahun sekali, di hari ini, kau harus menemui sosok yang tadi kau berikan sate gagak untuk memberikan 1 nyawa anak manusia. Jika kau sanggup, uang ini akan menjadi nyata. Jika kau mau menjalankan perjanjian ini, kekayaan ini akan abadi. Uang yang kau terima ini, itu seakan-akan tidak pernah habis kau gunakan. Tapi, anak manusia yang harus kau tumbalkan, itu adalah pasangan hidupmu. Atau dengan kata lain, istrimu. Si Is lama di sini mendung dia. Aduh, kok ada perjanjian lagi seperti ini? Pikir-pikir kalau ndak diiyakan, ya sia-sia semua ini. Dan kalau diiyakan berarti dalam waktu dekat si Is harus menikah. Dan si Is pun mengiyakan. Ya, aku sanggup. Dan terjadilah kesepakatan. Jadi si Is bilang ketika kesepakatan itu deal gitu ya, di pergelangan tangan si Is ini, kiri kanan, di pergelangan kaki si Is ini, itu timbul kayak kurap, sahabat-sahabat. Gatal sekali. Si Aki itu bilang, ketika kurap itu gatal, ya, berarti waktunya sudah dekat, kau harus menunjukkan iblis atau demit ini siapa calon tumbal. Sebelum kau berikan tumbal nyawa, pasanganmu kau tumbalkan. Gatal-gatal ini akan menjadi menjalar dan akan menggerogoti tubuhmu. Kau akan mati oleh penyakit itu. Nah, di sini ya si Is sepakat. Ya sudah. Ya, setelah sepakat, uang 4 miliar itu cuman segepok diambil sama si Aki itu. Sisanya dibawa balik sama si Is dengan senang hati. Petentang-petenteng dia pulang, bawa duit pakai tas ya kiri kanan. Namun setibanya di rumah, sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang membuat apa yang dijalankan si Is ini sia-sia terjadi. Dari jauh ya orang-orang ngelihat si Is ini pulang tuh kayak tatapannya kayak aneh gitu. Tatapannya kayak gimana lah gitu. Setibanya di rumah, di dalam rumah ibunya tidak ada. Setibanya di rumah, orang-orang pada datang
dengan wajah yang sedih dan menanyakan, "Kamu dari mana saja? Kamu kemana saja?" Si Is tidak menjawab. Dia kembali bertanya, "Ibuku mana? Mana ibuku? Ibuku mana?" Mulai di sini bersir darah si Is ini tadi. Tas yang berisi uang itu jatuh. Tak, gitu. Salah satu warga tetangga dekat dari si Is mengatakan, "Kemarin ibumu sudah meninggal dunia. Kami sudah berusaha mencarimu. Kami sudah menunggumu. Tapi kamu tak kunjung pulang. Tidak mungkin ibumu tidak kami makamkan. Jadi maaf, tanpa kehadiranmu, ibumu tetap kami makamkan sesuai dengan syariat ajaran agama kita. Sabar yo nak, sabar. Hati siapa yang tidak luka? Hati siapa yang tidak hancur? Sahabat-sahabat, kematian ibu si Is itu sudah tergambar di pikirannya ketika si Is menyembelih burung gagak. Berarti, dengan kata lain, di awal perjanjian ini, si Is sudah memberikan tumbal nyawa satu-satunya orang yang dimiliki si Is di dunia ini. Satu-satunya orang yang dicintai sama si Is, yaitu ibunya. Ibu kandungnya. Mendengar itu ya, si Is berteriak histeris dan bertanya, "Di mana ibuku dimakamkan? Di mana? Antarkan aku." Dia berlari langsung. Ya, ditunjukin orang di makam sini. Berlari ke sana, dan ketika si Is sampai ke kuburan, tahu enggak? Enggak jauh dari pemakaman ibunya, ada di ranting pohon kecil, pohonnya enggak terlalu tinggi. Di situ ada seekor burung gagak, tengah memperhatikan si Is dan makam ibunya. Si Is tahu kehidupannya ke depan akan selalu dipantau oleh demit yang telah memberikannya kekayaan. Demit itu akan menunggu janji yang telah terikat, tumbal di setiap tahun. Jadi ya, di atas makam ibunya, si Is minta maaf. Dia tidak tahu. Kalau saja aku tahu, Bu, ibu yang akan menjadi tumbal pertamanya, alangkah aku tidak terima perjanjian ini. Ya, lebih baik aku mati dililit hutang daripada aku kehilangan ibu. Ya, seperti itulah kata-kata penyesalan, tapi ya itu sudah terjadi. Nah, disinilah yang membuat si Is ini makin gelap mata. Jadi setelah dia dari kuburan, sahabat-sahabat, si Is ini pergi ke rumah teman yang sudah baik sama dia, yang ngasih modal 850.000 itu. Si Is bawa duit 250 juta. Itu dikasih ke temannya. Dia bilang, "Inilah 850.000 yang kau berikan, ini yang kau dapatkan." Temannya tanya, "Apa yang kau lakukan?" Si Is tidak menjawab, dan si Is mengatakan, "Aku harap ini adalah pertemuan terakhir kita. Aku akan segera pergi meninggalkan kota ini." Jujur, si Is mengatakan, dia tidak mau orang baik, satu-satunya orang baik lagi yang ada di kehidupan si Is ini akan keseret, ikut-ikutan keseret dari ritual pesugihan yang dilakukannya. Jadi 250 juta itu diberikan, si Is pun pergi meninggalkan wilayah Jawa Barat untuk merantau ke daerah Semarang dengan modal uang hampir 4 miliar, ya, taruhlah 3,5 miliar. Si Is mulai membangun bisnis, buat rumah dia. Ya, si Is mengembangkan ya, segala jenis usaha itu jalan semua, dan apa yang dikatakan Aki kuncen pesugihan, duitnya itu tidak bakal habis. Ya, tetap di berangkas si Is itu ya 4 miliar itu tidak habis-habis, sedangkan keuntungan dari bisnisnya itu dapat sama dia, tapi uang 4 miliar ini tidak habis-habis, seakan abadi menjadi uang yang dimiliki si Is. Seberapa banyak dia membelanjakan uang itu, seberapa banyak pula baliknya. Itulah ibarat gambaran ya hasil ritual pesugihan Sati Gagak dari si Is. Dan tangannya ini tetap kayak ada alergi kayak gitu, tangan kiri kanan.
Jadi dia pakai baju lengan panjang terus, kalau ndak ditutupinnya lah pakai perban gitu. Singkat cerita, sahabat-sahabat, perjanjian si Is dengan makhluk gaib ini sudah dibuat. Konsekuensinya sudah diketahui oleh si Is, dan upah atau kekayaan yang diberikan oleh makhluk gaib itu sudah nyata adanya. Uang senilai 4 miliar, itu duitnya tidak habis-habis, sudah dinikmati oleh si Is. Waktu terus berjalan, perjanjian untuk menumbalkan satu nyawa anak manusia, yaitu istri dari si Is, sudah dekat. Sedangkan si Is ini belum berpikir dia untuk menikah. Karena dia terlena lah dengan kekayaan yang dimilikinya. Ya sedang menikmati hasil dari ritual pesugihan yang pertama. Nyata-nyata sudah menumbalkan nyawa dari satu-satunya orang yang dimiliki si Is di dunia ini, yaitu ibunda tercinta. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh juru kunci pesugihan, ketika waktu untuk si Is ini menumbalkan nyawa seorang anak manusia, yaitu istrinya, ya semakin dekat dengan waktunya, gatal-gatal yang ada di lengan tangan, lengan kaki si Is ini mulai semakin terasa gatal dan semakin parah lah. Yang mana kalau waktunya masih jauh, si Is bilang dia cuman kayak ya luka kering gatal-gatal kayak gitulah. Nah, semakin dekat dengan bulannya, semakin dekat dengan waktunya, gatal-gatal itu berubah kayak jadi borok gitu. Mulai berair, mulai mengeluarkan bau, dan ya tentunya menjijikkan lah, si Is bilang. Baru di sini si Is sadar kalau waktunya untuk mencari calon istri itu sudah tiba. Nah, ini ada sedikit pemikiran yang menurut saya salah dari sudut pandang si Is. Ingat gak? Si Is di awal-awal dia kenalan dengan seorang kekasih, dia pacaran dan dia cinta dengan wanita itu, tiba-tiba wanita itu pergi meninggalkan si Is. Disinilah, ya, tanpa ada belas kasih, tanpa ada rasa cinta lagi, si Is mencari wanita yang mau menikah dengannya dengan alasan wanita itu sama. Jadi dia seakan-akan ingin melampiaskan sakit hatinya, kekesalannya di tempo hari dia sudah cinta benar-benar tapi ditinggal, dengan mencari wanita untuk ditumbalkan. Pernikahan si Is yang pertama itu adalah sandiwara cinta untuk mencari tumbal. Di masa itu, siapa yang tidak mau dengan si Is? Seorang pengusaha, masih muda, tajir lagi. Untuk mencari jodoh atau untuk mencari calon istri, yaitu seperti dia membalikkan telapak tangan lah. Apalagi kehidupan glamor yang dijalankan si Is, ini gampang lah. Dan istri pertama si Is ini adalah wanita pekerja malam. Jadi di satu tempat hiburan, si Is mengenal wanita tersebut dan sudah ditargetkan sama si Is. Dia melihat, nih cewek ini mata duitan, dia bilang. Dipur terus sama si Is, dan si Is bilang, kalau kamu mau menikah dengan aku, apa yang kuberikan sekarang itu akan berlipat kali ganda. Ya istilahnya kekayaanku ya kekayaan kamu juga. Wanita mana yang tidak suka? Wanita mana yang mau menolak? Dan singkat cerita, menikahlah si Is dengan wanita tersebut 4 bulan sebelum waktu penumbalan tiba. Jadi dengan kondisi tangan si Is yang borok ini, wanita itu tidak peduli. Wanita itu kan gila harta sama si Is. Bahkan setelah menikah 2 minggu, si Is ini sudah pisah ranjang dengan wanita tersebut. Jadi memang si Is menikahi wanita itu tidak ada cinta-cintanya sama sekali di bulan kedua pernikahan. Wanita itu mendatangi si Is mengadukan kalau beberapa malam yang lalu dia bermimpi aneh, bermimpi melihat sosok yang begitu mengerikan mendatanginya ketika dia sedang tidur, dan di samping sosok mengerikan tersebut ada si Is. Ada apa? Aku takut. Kalau aku ada salah, aku minta maaf, kata perempuan itu. Yang mana notabene si Is memutuskan untuk pisah ranjang dengan wanita tersebut. Wanita ini tidak punya salah. Tiba-tiba aja si Is ini seakan-akan kayak masalah kecil itu dibesar-besarin biar dia pisah ranjang. Karena si Is ini memang benar-benar tidak cinta dengan wanita tersebut. Karena si Is ini hanya menargetkan wanita itu untuk ditumbalkan. Tapi Is mengatakan,
Ya, sebelum wanita itu mati, segala kebutuhannya, segala keinginan yang diinginkan wanita itu dibelikan. Beli mobil, beli tas mahal, bahkan apartemen dibelikan oleh si Is untuk wanita itu tinggal. Nah, ketika wanita itu datang mengadukan kalau ya beberapa malam yang lalu dia mimpi melihat sosok mengerikan itu, ya sosok tinggi besar dengan mata menyala dan di sampingnya si Is mengatakan ya ndak tahu aku ndak berbuat apa-apa sama kamu, ya mungkin kamu yang ada salah sama aku, ya makanya dari itu mas, kalau aku ada salah aku minta maaf, ayolah kita balikan, ayolah kita rujuk. Si Is ndak mau. Nah, wanita itu terus mendatangi si Is sampai di mana wanita itu mengatakan, ya kalau kamu udah ndak cinta lagi sama aku, nggak mau lagi sama aku, ceraikanlah aku, biar aku bisa ya istilahnya terlepas gitu, nggak ada status ikatan lagi sama kamu. Kalau sekarang ini aku istri kamu tapi kamu nggak pernah menjamah aku lagi, uang kamu berikan tapi kamu nggak tahu di mana, ya alangkah baiknya ceraikan aku. Tapi si Is nggak mau, karena kan status pernikahan inilah yang menjadi penjamin wanita itu bisa untuk ditumbalkan. Jadi si Is nggak mau. Si Is tetap mempertahankan rumah tangganya, dan di waktu 4 bulan pernikahan, tanpa si Is ini tahu kronologinya seperti apa, si Is cuma dapat kabar kalau istrinya meninggal dunia. Nah, di masa itulah si Is ini datang melayat, ya sandiwara yang diciptakan si Is ini begitu menggelikan lah kalau diingat-ingat sama si Is. Dia pura-pura nangis, ya dia minta maaf sama keluarga perempuan itu, terus dia menceritakan kalau perpisahannya ini adalah kemauan dari mereka berdua. Si Is juga sedang mengurus untuk cerai dan segala macam biar nggak kelihatan tujuan dari si Is yang sebenarnya. Dan ketika wanita itu meninggal, borok yang ada di tangan si Is seketika sembuh. Jadi semakin ke depan hari berlalu, drama kehidupan si Is yang dijalankannya ini seakan-akan sudah dibuatnya kayak drama, kayak ada skenarionya sahabat-sahabat. Karena di waktu-waktu tertentu si Is ini harus ngebucin dengan seorang perempuan untuk menumbalkan perempuan tersebut, dan itu harus dilakukan si Is di setiap tahunnya. 2011, 2012 berlalu, masuk di tahun 2013. Kembali, si Is tanpa ada belas kasih ini mencari target, dan ini masih targetnya di seputar tempat hiburan malam. Si Is berkenalan dengan seorang mahasiswi cantik. Awalnya si Is melihat perempuan ini, aduh sayang sekali kalau adek ini yang aku tumbalkan. Tapi wanita itu seakan-akan mengejar si Is terus. Jadi setiap si Is datang di malam-malam tertentu ke tempat hiburan itu, ya kayak jodoh, kayak ketemu lagi. Cewek ini bukan pekerja malam, enggak, tapi dia istilahnya tamu lah, tamu rutin di tempat hiburan malam tersebut. Dan singkat cerita, di suatu malam mereka sama-sama dalam kondisi mabuk, si Is mabuk, perempuan itu mabuk, mereka pun tidur bareng. Nah, di situ mulai terjalin kayak ya, untuk kali ini si Is mengakui adalah sedikit benih-benih cinta si Is dengan seorang mahasiswi yang dikenalnya, yang ditemuinya di tempat hiburan malam tersebut. Tapi targetnya ini bukan untuk mencari seorang istri untuk menjalankan rumah tangga ya sakinah mawaddah warohmah, enggak. Tetap waktu penumbalan sudah dekat, tanda-tandanya sudah jelas, gatal-gatalnya ini sudah berair, sudah hampir menjadi borok, dan si Is langsung mengajak wanita itu untuk menikah. Nah, ini agak lama nih sahabat-sahabat, pernikahan si Is kurang lebih sekitar 7 bulan. Dia tinggal serumah dengan perempuan tersebut. Keluarga dari perempuan tersebut diberikan uang, dibukain usaha malahan. Nah, di akhir-akhir menjelang waktu penumbalan, si Is ini berpikir untuk gimana caranya aku nyari masalah supaya bisa pisah lah dengan wanita ini. Ada hal lah yang untuk jadi bahan berantem, dan akhirnya si Is ketemu ide. Nah, jadi
Wanita itu kembali pisah ranjang sama si Is. Si Is kembali ke rumahnya, ke tempat tinggal si Is yang dibangunnya bak istana besar, megah dan mewah. Wanita itu disuruh pulang ke rumah kedua orang tuanya. Dan lagi-lagi kejadian serupa terjadi. Wanita itu mengatakan dia bertemu si Is di dalam mimpi. Itu dengan perwujudan yang begitu mengerikan, sahabat-sahabat. Si Is ini sedang duduk di pundak sosok yang sangat mengerikan sekali. Tinggi, matanya itu merah menyala. Dan sosok yang tinggi besar mata merah menyala tersebut, ini seakan-akan ingin mencekik wanita tersebut. Dan si Is hanya duduk diam dengan tatapan sinis melihat dari pundak sosok yang begitu besar tersebut. Wanita itu datang ke kediaman si Is, menangis dia, bertanya, "Ada apa? Aku takut. Aku minta maaf kalau aku udah salah." "Enggak," si Is bilang. "Aku enggak ngapa-ngapain kamu. Aku enggak mau. Aku lagi sibuk kerja. Nantilah kita urus rumah tangga kita." Nah, wanita itu dikasih duit, wanita itu pun pulang. 2 minggu, si Is bilang. Dari wanita itu datang kabar duka pun diterima oleh si Is. Wanita itu meninggal dunia. Meninggalnya secara misterius. Jadi keluarganya menceritakan kalau istrimu itu digigit sama kelabang. Kelabang yang menggigitnya itu warnanya merah. Merah menyala bak bara. Ukurannya kecil. Selidi korek. Namun kelabang itu ketika setelah menggigit, ya, istri kamu berteriak, "Bu, sakit!" Nah, ibu dari istrinya si Is ini melihat bentuk kelabang itu, tapi hilangnya itu bukan hilang dia ngumpet di satu tempat kayak di bawah lemari atau keluar dari rumah. Menghilang itu betul-betul hilang secara tiba-tiba. Nah, di sini menimbulkan pertanyaan bagi keluarga dan mempertanyakan kepada si Is. Si Is menjawab, "Aku nggak tahu menau." Dan ketika si Is menikah dengan perempuan cantik ini, si Is merahasiakan kalau dia sudah pernah menikah. Karena pernikahan pertama si Is ini tidak pernah diceritakannya. Jadi pihak keluarga istri kedua tidak tahu kalau si Is ini pernah menikah dan istrinya pun meninggal dunia. Jadi drama kedua dalam pernikahan si Is ini masih tertutup rapi. Si Is pun kembali melanjutkan drama kehidupan selanjutnya di tahun ketiga. Nah, ibarat kata orang tua, sepandai-pandainya tupai meloncat pasti akan jatuh. Sepandai-pandainya si Is bermain hati, pasti dia akan menemukan tambatan hati. Dan di tahun 2014, si Is menemukan seorang wanita yang dia bilang bukan seorang wanita muslimah. Si Is bilang wanita yang membuatnya berpikir kalau apakah kehidupanku ini wajar dan normal? Itu bukan anaknya Pak Ustadz, bukan anaknya Pak Kiai. Malah seorang perempuan yang statusnya memang betul-betul sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Sebut saja dengan nama Bulan. Wanitanya tidak terlalu cantik, tidak secantik istri kedua si Is. Tapi perlakuannya kepada si Is ini bak seorang putri, memperlakukan seorang raja. Mulai dari awal perkenalan, walaupun statusnya hidup di lembah hitam, perempuan itu tetap menjaga tutur kata. Tidak seperti wanita-wanita yang lain yang ceplas-ceplos ngomongnya. Ya, sopan santunnya itu ibaratnya ya tinggal di rumah atau tinggal di kosan. Tapi ini enggak. Wanita itu bertutur kata dengan lembut, memperlakukan si Is baik. Ya, si Is ini adalah tamunya, tapi dia nggak menganggap si Is ini sebagai pria hidung belang yang mencari kehangatan di pelukan wanita malam. Singkat cerita, dari pertemuan pertama, ini si Is sudah mulai agak berdebar-debar rasanya. Sampai di mana kedekatan mereka pun mulai semakin akrab dan waktu penumbalan semakin dekat. Jadi waktu setahun itu tidak berasa, sahabat-sahabat. Kalau kita punya duit, kalau kita banyak duit.
yang susahnya waktu itu berputar seakan-akan lamban sekali ketika putaran roda kita berada di bawah. Tapi kalau lagi di atas, itu mutarnya cepat sekali. Waktu sehari itu tidak terasa. Itu yang disampaikan si Is. Jadi, waktu penumbalan sudah dekat, tandanya itu ya gatal-gatal. Nah, dari sekian banyak perempuan yang tidur sama si Is, atau 2 perempuan yang sudah almarhumah yang dinikahin si Is, perempuan yang ketiga inilah ya yang peduli dengan luka yang ada di pergelangan tangan dan pergelangan kaki si Is. Dia tidak jijik, tapi dia bertanya, "Bang, itu kenapa? Kok lukanya tidak diobatin, malah ditutup perban kayak gitu? Itu bakal menyebabkan lukanya lambat sembuh loh. Yuk kita periksa ke dokter." "Ndak," kata si Is. Si Is ndak mau. "Kenapa? Kamu jijik ya ngeliat lukaku?" "Aku bukan jijik, tapi kasihan sama kamu. Pastilah kamu merasa sakit, merasa gatal. Itu kayak penyakit gatal-gatal," kata si perempuan ini. Nah, mulai di situ hati si Is ini berdebar. Dari sekian banyak wanita yang kenal sama aku, kok cuma dia yang peduli? Ditambah lagi, di bagian pergelangan kaki si Is ini tuh lebih parah boroknya, sahabat-sahabat. Semakin dekat dengan waktu penumbalan, itu semakin parah ya lukanya itu. Jadi, ya mau nggak mau, si Is ini karena sudah ada sedikit benih-benih cinta, nurutlah dibawa ke dokter. Dokter bilang, ya ini borok, kata dia. Gatal-gatal lah, kayak gitu. Jadi dikasih nih, ya apa saja pantangan makanan yang tidak boleh dimakan si Is, terus juga obatnya, salepnya itu rutin harus diberikan. Nah, wanita inilah, walaupun mereka ini belum menikah, tapi wanita ini rutin datang ke tempat si Is, membawakan makanan kalau tidak masak di tempat si Is. Jadi, apa yang dianjurkan dokter boleh dimakan, yaitu disiapkan sama wanita itu. Nah, ketika si Is ini bosan dengan makanan-makanan itu, dia kepengen makan yang pantangan dari dokter, ini dilarang oleh wanita tersebut. Dan ajaibnya, penyakit itu, ini mulai kayak ada sembuh, sahabat-sahabat. Mulai kayak, ya terlihat berubahlah dari yang borokan berair, ya ini kering. Tapi gatalnya masih. Padahal waktu penumbalan, ini sudah semakin dekat. 3 bulan lagi, si Is bilang. Nah, jadi si Is berpikir kayak gini. Apakah ini betul tanda-tanda kalau aku harus menumbalkan orang, ini boroknya kumat? Loh, ini buktinya sembuh. Karena kan selama ini si Is memang tidak pernah ngobatin tangan dan kakinya ini. Nah, mulai di sini dia berpikir kalau wanita ini membawa keajaiban. Wanita ini membawa perubahan dalam hidupnya, dan terpikir sama si Is, kalau dia tidak pantas untuk kutumbalkan. Tapi si Is berpikir lagi, kalau dia tidak kunikahi, aku menikah dengan perempuan lain, dia tahu, tentunya dia bakal sakit hati. Tentunya wanita ini akan jauh terpuruk lagi, masuk ke lembah hitam. Karena terlihat dari sikap, perilaku, dan tatapan wanita ini, dari si bulan ini, itu tatapan penuh kasih sayang dan cinta. Timbul dilema. Si Is mulai berpikir, apa yang harus kulakukan? Kalau aku tidak menumbalkan wanita yang kunikahi sah menjadi istri, gimana kelanjutan hidupku? Aku tidak mau hidup susah lagi. Itu yang terpikirkan oleh si Is. Jadi, waktu penumbalan, ini 3 bulan lagi, sahabat-sahabat. Nah, si Is mulai semakin dekat dengan wanita ini. Wanita ini semakin sering main ke tempat si Is, bahkan menginap. Mereka sudah tinggal serumah belakangan ini sama si Is. Mulailah wanita itu nyinggung-nyinggung untuk ya menjalani hubungan mereka ini ke jenjang yang lebih serius. Dan itu tadi ajaibnya, sahabat-sahabat. Borok yang ada di tangan dan di lengan kaki si Is ini sembuh. Walaupun tidak sembuh total, tapi si Is sudah pede membuka perban di tangannya. Itu sudah mulai pede karena hanya tinggal dikit-dikit lah gatal-gatal yang ada di pergelangan tangannya. Nah, ketika wanita itu bertanya sama si Is, "Bang,
sampai kapan kita tinggal serumah seperti ini? Apa kira-kira abang ndak ada niat serius sama aku? Ya kalau sekiranya abang ada niat serius, aku senang bang mendengarnya. Tapi kalau selama ini abang hanya menganggap statusku seperti status awal kita bertemu, ya itu sudah suratan takdirku. Aku juga ndak masalah. Yang penting sikapmu aja yang nggak berubah sama aku. Ya, perkataan itu kayak membuat si Is ini kebanting loh, sahabat-sahabat. Nah, si Is mengatakan, niatanku ada untuk menikah denganmu, tapi nanti masih banyak yang harus ku selesaikan. Ya, apa yang dikatakan si Is ini, sahabat-sahabat, seperti menaruh sedikit harapan, tapi harapan yang tidak pasti. Wanita itu pun tidak menuntut, dia hanya diam dan tersenyum. Waktu terus berjalan dan tersisa 2 bulan lagi. 2 bulan lagi, waktu penumbalan akan tiba. Penyakit gatal-gatal yang diderita si Is ini kembali timbul. Tapi timbulnya tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan kayak kurap, ya kayak borok. Kalau ini tidak. Kulit bagian pergelangan tangannya itu kayak melepuh, bengkak gitu. Ada airnya. Airnya itu adalah nanah. Dan ketika melepuhnya itu pecah, itu sakitnya bukan kepala, sakit sekali. Perempuan itu bertanya sama si Is, itu kenapa lagi bang? Nggak tahu. Kalau salah makan nggak mungkin, kata si Bulan. Ya nggak tahu abang. Ya udahlah, nggak usah diurusin. Ini penyakitku. Tapi Bulan ini tetap mendesak untuk dibawa ke dokter. Si Is tahu ini bukan penyakit medis lagi. Dia nggak mau dibawa ke dokter. Dia lebih memilih untuk kau belikan sajalah obat-obatan. Obat apa sajalah yang menurut kau baik. Tapi aku nggak mau ke dokter. Dan menjelang 2 malam tersebut, si Is selalu didatangi oleh sosok gaib tersebut. Jadi di antara keadaan si Is ini tidur dengan sadar, sosok itu selalu datang dengan wajah yang kayak apa ya? Kayak wajah sosok yang kelaparan lah, dengan air liur yang mengences. Sosok itu menatap si Is dengan lapar. Si Is tahu waktunya dia makan itu sudah tiba. Nah, di tengah permasalahan ini, di tengah sosok itu yang hampir setiap malam mendatangi si Is, ada satu malam si Is bermimpi ketemu seorang yang sangat dicintai oleh si Is. Seseorang yang telah pergi mendahului si Is, yaitu ibunya. Selama ini dari ibunya meninggal, ya, sampai pernikahan pertama, kedua, dan ketika menjalani hubungan dengan si Bulan ini, si Is tidak pernah bermimpi ketemu ibunya. Bahkan ingat dengan sosok ibu aja tidak pernah. Tapi tidak tahu kenapa malam itu si Is bertemu dengan perempuan yang sangat dicintainya itu. Si Is sedang berada di dalam kamar, dalam mimpinya ini. Kamar si Is ini di lantai 2 di rumahnya, sahabat-sahabat. Jadi di bagian depan kamarnya itu, ya di bagian balkonnya lah kita katakan, itu kaca semua. Nah, di balkon itulah kepala sosok yang mengerikan ini selalu muncul di setiap malam dengan air liur yang mengences. Seakan-akan aku lapar kayak gitu. Siapkan makananku. Yang mana selama sosok itu datang, si Is cuma dapat melihat tanpa dapat berbuat apa-apa. Jadi melihat sosok itu ya sembari ketakutan, khawatir, bingung, siapa yang harus kutumbalkan. Nah, di malam itu, ketika si Is dalam keadaan takut, ketika si Is dalam keadaan bingung, apakah Bulan yang harus kutumbalkan? Nanti kalau Bulan kunikahi, Bulan ini akan diambil oleh sosok tersebut. Aku yang sakit hati. Tapi kalau aku menikah dengan sosok lain, Bulan pasti jauh sakit hati. Gimana? Aku bingung. Nah, dalam kebingungan itu, dalam ketakutan itu, sosok ini terus memperhatikan si Is. Tiba-tiba pintu kamar si Is ini kebuka di dalam mimpinya.
terdengar suara langkah kaki dan suara yang sudah lama tidak didengar oleh si Is, yang mana suara itulah yang menjadi penyemangat si Is di masa lalu untuk mencari rezeki. Suara ibu yang memanggil nama kecilnya. Iskandar, Is, bangun nak, bangun. Ibu pulang. Kamu ndak rindu sama ibu, Is? Iskandar. Suara langkah kaki dengan suara yang mendayu-dayu itu membuat si Is ini terperanjat dari tempat tidurnya, langsung menoleh ke pintu kamarnya. Pintu kamar yang sudah terbuka. Dilihat sama si Is, ini tidak ada siapa-siapa yang masuk. Tapi suara langkah kaki, suara ibunya yang memanggil nama kecilnya Iskandar, Iskandar. Ibu pulang, itu semakin dekat, dan ketika si Is berdiri dari tempat tidurnya, sosok itu pun muncul dari pintu dengan wajah yang bersinar. Dengan wajah yang bersinar sekali, seakan-akan si Is ini tidak percaya kalau itu adalah sosok ibunya. Nah, di satu sisi, sahabat-sahabat, di balkon kamar, sosok yang mengerikan itu menatap wajah si Is ini dengan amarah. Yang tadi menatap dengan kayak sosok yang kelaparan, kini menatap dengan tatapan yang marah dan suara geraman. Jadi si Is menatap ke sosok itu dan kembali menatap ke ibunya. Ibunya mengatakan seperti ini. Hei, demit alas. Pergi kamu. Pergi. Cukup aku yang kau ambil. Jangan kau ganggu anakku lagi. Pergi. Suara ibunya si Is ini berubah, bergema dan membentak. Bayangkan. Sangkingkan suara itu bergema, gendang telinga si Is ini kayak dan pandangan si Is ini kabur kayak bayang-bayang. Dia melihat sosok ibunya tuh kayak berbayang-bayang, kayak bergemang gitu loh, sahabat-sahabat. Dan sosok yang menggeram tadi itu geramannya lebih besar lagi, terdengar lebih marah, dan hilang. Menghilang seketika, barulah di sini suara gema yang ada di telinga si Is hilang dan tatapannya mulai fokus lagi. Wajah ibunya kembali terlihat sempurna dengan sinar yang begitu menyala. Ibunya ini kayak apa ya, mau mendekati si Is tapi tidak bisa. Jadi langkahnya itu tergantung kayak gini. Si Is pun mau mengejar ibunya, mau memeluk ibunya, ini tidak bisa. Seakan-akan ibu dan anak ini berada di dua sisi kehidupan dunia ini berbeda, di dimensi yang berbeda, dan mereka tidak bisa bersatu. Ibunya menangis, mengatakan kepada si Is, "Nak, kembalilah ke kehidupanmu yang dulu. Kau jangan pikirkan ibu lagi. Kau jangan takut kalau ibu marah sama kamu. Kembalilah, tinggalkan ini semua. Ikuti kata hatimu. Wanita yang ada di sisimu sekarang, anggap sajalah itu sebagai pengganti ibu." Dan si Is pun tidak dapat mendengar dan melihat apa-apa lagi. Tiba-tiba saja si bulan yang membangunkan si Is. Ternyata si Is ini demam tinggi, sahabat-sahabat, karena luka bakar yang ada di tangannya ini itu kayak infeksi, ya. Jadi malam itu dia mengeracau. Kan bulan tidur di rumahnya si Is. Bulan yang tidur di sebelah si Is ini panik. Dia mengeracau menyebut nama ibunya. Bu, Kadio, bu kesini bu. Maafin si Is bu. Itu yang diucapkan si Is terus. Dia menangis, memberontak, dan ketika dia sadar membuka matanya, itu bulan yang ada di hadapannya. Nah di situ dia menangis sejadi-jadinya dan mengusir bulan. Keluar.
Aku sedang mau sendiri, keluar dari sini. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu ya Bulan mengerti. Bulan mengerti dan Bulan keluarlah. Ya sepagian itulah ya. Si Is tidak mau ketemu sama Bulan. Di dalam kamar dia menangis. Dia mengingat apa-apa saja yang sudah terjadi. Dia menganggap ya kebahagiaannya selama ini hanyalah sebuah fata morgana. Yang mana dia harus menepati janji yang sangat berat sekali. Dan dia berpikir, sampai kapan? Permainan duniawi ini atau drama duniawi ini harus dibuat ceritanya, harus disiapkan naskahnya oleh si Is. Dan di hari itulah dia memberanikan diri untuk jujur kepada Bulan. Apa yang sebenarnya terjadi? Di siang itu si Is sudah siaplah menerima kenyataan dan mengakui kalau dirinya itu siapa. Bulan pun diajak ngomong, Bulan pun mendengarkan dengan seksama. Apa yang diceritakan si Is tidak perlu saya ulang lagi ya sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat sudah tahulah jalan kehidupan si Is dari A sampai ke titik ini. Dan ekspresi Bulan menanggapi apa yang diceritakan si Is ini cuman diam. Nggak terkejut, nggak wah, nggak bilang, oh my god, aku takut. Nggak. Bulan terdiam dan senyum. Sembari mengatakan, sebelum ibumu datang, sebelum ibumu mendatangimu ke dalam mimpi, sosok yang kau ceritakan ini terlebih dahulu menemui aku dengan mengatakan, titip anakku. Ibu titip anakku. Padahal aku tidak tahu siapa sosok yang menyebut dirinya ibu dan siapa anak yang mau dititipkannya. Aku berpikir kalau dengan hubungan kita ini aku akan hamil. Ternyata enggak. Ibu yang mengaku dirinya ibu itu ternyata adalah sosok yang kau ceritakan. Dan itulah ibunya si Is. Tentang ritual pesugihan yang dijalankan si Is, Bunga mengatakan seperti ini. Ya, sekiranya kalau dengan kau menikahi aku yang berikutnya akan menjadi tumbal. Asalkan kau menikahiku dengan cinta, tulus, dan keyakinan, aku siap mati untuk menjadi tumbalmu. Aku siap mau mengorbankan diriku untuk orang yang pertama aku cintai seumur hidupku. Is mendengar itu kayak bingung dia. Nih anak gila kali ya. Kau gila harta ya? Ditanya si Is. Enggak. Apa yang aku punya enggak ada, dia bilang. Aku enggak menghidupi keluargaku. Aku enggak punya keluarga. Kau tahu sendiri, dalam tanda kutip, Bulan ini yatim piatu, sahabat-sahabat. Nggak tahu ibunya siapa, bapaknya siapa tuh nggak tahu dia. Dia memang ya hidup di dunia malam itu ya memang untuk menghidupi dirinya. Titik. Saya nggak mau cerita lagi siapa itu Bulan ya. Jadi sahabat-sahabat bisa menalar lah apa itu makna sudah tinggal sebatang kara di dunia ini. Jadi ya sekiranya aku berkorban untuk kamu, aku siap. Nah, disinilah mulai ya ada pembicaraan yang lebih serius lagi membahas masalah pesugihan ini. Si Is menimbang dan berpikir kayak gini. Kamu kan sudah tahu nih permasalahan aku. Aku minta izin sama kamu. Aku menikah dengan sembarang wanita dan setelah wanita itu mati jadi tumbal, aku akan hidup sama kamu. Jadi si Is ini punya komitmen kayak gini. Dia mau sama si Bulan ini, dia cinta sama si Bulan ini, tapi nggak mau menjalin pernikahan. Punya anak pun kita nggak apa-apa. Kayak gitu. Nanti surat nikah palsu kita buat, tapi dia nggak mau ijab kabul. Karena kan kuncinya itu kan ijab kabul. Sah menjadi istri, sah pula menjadi tumbal. Bulan mengatakan, kalau itu pemikiranmu kau cari wanita lain.
Kalau kau sudah menikah dengan wanita lain, ya sama saja, kau sudah mengkhianatiku. Dan aku tidak mau selamanya hidup seperti ini dengan kamu. Kalau selamanya aku hidup seperti ini dengan kamu, ya lebih baik aku jual diri jadi pelacur. Tidak ada ikatan, tidak ada resiko pula dengan demi pesugihan. Untuk apa aku ambil resiko? Yang kuhasilkan juga selama kenal dengan kamu itu ya sama aja. Aku bisa hidup happy, ya aku bisa hidup hedon, kata si Bulan. Kalau kamu mau, buang pikiran kamu, buang ketakutan kamu, nikahi aku dengan bismillah. Ditantang si Is seperti itu, dan si Is tidak berani. Karena si Is mengatakan, cukup, aku sudah kehilangan orang yang benar-benar aku cintai. Pertama, keluarga yang mengkhianatiku. Kedua, pacar yang kucintai. Yang ketiga, ibuku. Dan aku tidak mau kehilangan kamu. Jadi ya, terjadi pertengkaran dan mereka pun berantem. Waktu penumbalan semakin dekat. Di sini si Is sudah ada ancang-ancang dengan duitnya yang banyak. Gampang dia mau menikah, tapi dia ingat dengan apa yang dikatakan Bulan. Kalau kamu menikah, sama saja kamu meninggalkan aku. Kamu menikah, apapun itu alasannya, sama saja kamu mengkhianati aku. Jadi dia ini terdesak dan waktu penumbalan semakin dekat. Tangannya ini semakin parah. Tapi sosok makhluk gaib itu tidak berani datang lagi, sahabat-sahabat. Sudah dibentak sama ibunya si Is sekali. Dan bayangan ibunya si Is, ucapan-ucapan ibunya si Is selama ketemu di mimpi itu ya terbayang-bayang terus. Dan akhirnya si Is mencari Bulan dan menikahi Bulan. Bayangkan, pernikahan itu penuh dengan air mata. Si Is yang tidak pernah menangis di ijab kabul pernikahan ya, ini dia terus menangis. Dan Bulan seakan-akan tegar dia menerima kenyataan, dan dia selalu mengatakan kepada si Is, walaupun hidupku di dunia gelap, di dunia malam, di lembah hitam, tapi aku yakin hidup mati di tangan Allah. Seakan-akan Bulan ini comeback dia dari masa lalu yang gelapnya, menikah dengan si Is. Dia betul-betul berikhtiar untuk bertobat. Nawa itu. Dan ternyata si Bulan ini menjalankan niatan atau taubatan nasuhanya itu, ya betul-betul bertobat. Sampai-sampai si Is ini bingung. Ya, ini yang saya sebutkan ini adalah gambaran cerita dari si Is ya, bukan untuk mengecilkan, bukan untuk istilahnya ya menyudutkan ya pekerja-pekerja malam itu enggak. Maaf sekali lagi, si Is mengatakan seperti ini. Baru kemarin kau ini menjadi seorang pelacur, tapi ketika kau bertobat, orang yang sudah lama beribadah pun kalah taatnya. Tidak lepas air wudhunya, sahabat-sahabat. Setelah sudah ijab kabul itu yang tidak lepas air wudhunya. Dia sudah tinggal serumah dengan si Is. Sholat duha, sholat fardu, sholat sunnah, sholat tahajud, ngaji dari subuh sampai menjelang pagi. Itu dia ngaji, baca Al-Quran setiap pagi. Itu membuat si Is ini kayak merinding, dan ketakutan si Is ini mulai timbul. Dan masalah-masalah dalam finansial ini mulai terasa. Ya, si Is terjebak dalam polemik keuangan. Itu kayak ya, usaha-usaha yang dijalankan si Is ini berkaitan dengan usaha konstruksi, ya, proyek. Yang mana proyeknya itu hanya kamuflase. Yang menjalankan semua itu orang dengan duit pesugihannya, yang duit pesugihan 4 miliar ini kan tidak habis-habis. Ternyata ketika dia menikahi Bulan, ini usahanya itu kayak bobrok itu, hancur. Malah si Is ini terjerat kasus penipuan. Nggak tahu dia salahnya di mana di agreement perjanjian, tapi barang yang disiapkan si Is untuk subproyek pembangunan ini tadi, itu kayak nggak sampai ke tempat, kayak hilang lenyap, kayak dipaling orang yang nggak tahu siapa orangnya. Dan tentunya yang sudah memesan barang ini merasa tertipu, sudah mesan tapi barang tidak sampai, terjerat hutang. Uang 4 miliar dalam berangkas yang biasanya tidak pernah kurang,
ini kok malah habis untuk nutupin ini, untuk nutupin itu. Bukan hilangnya secara tiba-tiba, enggak. Tapi habisnya itu, misalnya nih ada yang nagih nih, duit 2M, dibayar sama si Is. Nah, duit itu enggak balik lagi, enggak kayak biasa. Enggak kayak biasa. Dan si Is berpikir kayak gini, apakah ini tanda-tanda kehancuranku? Apa karena si Bulan ini sholat terus di rumah ini, duit itu enggak mau datang lagi? Sempat terjadi cekcok. Ini waktu penumbalan tinggal beberapa minggu lagi. Si Is bilang, kalau kamu mau ibadah, aku carikan. Kamu pindah dari sini, aku carikan rumah. Kamu pindah dulu, jangan ibadah di sini. Kau mengganggu usahaku. Usaha apa? Kata Bulan. Usaha pesugihan. Ya, si Is nggak mau manjangin lagi dan Bulan pun mengikuti. Jadi Bulan ini pindah ke tempat tinggal si Is yang lain, ke rumah si Is yang lain. Nah, dia tinggal di situlah sementara, seorang diri. Sedangkan si Is berusaha gimana caranya comeback, mengembalikan uang 4 miliar yang abadi ini. Tapi duit itu juga nggak kunjung kembali, sahabat-sahabat. Sampai-sampai si Is ini menerima 2 laporan, ya, 2 panggilan pihak polisian. Nah, disinilah si Is ini terpuruk sekali dan tanpa si Is sadari, lengannya ini udah mulai kayak busuk. Sampai-sampai dia tuh ya kayak susah untuk beraktivitas karena sembari menahan sakit, bagian kakinya juga semakin parah. Nah, Bulan pun udah tidak dipikirkannya lagi dan waktu penumbalan sudah tiba, bahkan sudah lewat. Si Is berpikir mungkin Bulan sudah mati tapi tidak ada kabar. Tapi tidak. Disusul ke tempat tinggal Bulan sementara yang disiapkan sama si Is. Bulan sehat walafiat dan Bulan senang sekali melihat si Is menyusul dia dan Bulan mengajak untuk tinggal sama-sama lagi. Tapi tidak di rumah itu, si Is bilang. Karena rumah itu akan disita. Bahkan rumah yang ditempati Bulan, properti yang dimiliki si Is, ini juga akan disita. Untuk apa? Untuk menutupi kerugian 2 perusahaan yang membuat laporan sama si Is. Apa tanggapan Bulan? Tidak masalah. Aku siap hidup di kondisi apapun sama kamu, asalkan kamu bisa hidup dengan baik lagi atau kembali ke jalan Allah. Dan singkat cerita, hutang piutang sudah selesai. Si Is tinggal ngontrak di kosan sini, di kosan sana, ya. Dan si Bulan akhirnya berpikir, apa ndak baiknya kita pulang ke kampung halamanmu saja, tinggal di kampung halamanmu saja di Jawa Barat, biar kamu bisa tenang, biar kamu bisa kembalilah ya ke istilahnya ya ke pribadian kamu yang dulu, sembari kita mencari orang yang bisa menyembuhkan kamu. Karena luka yang ada di tangan si Is ini tidak kunjung sembuh, tapi istilah ritual penumbalan itu seakan-akan kayak hilang, sahabat-sahabat. Nah, jadi sebelum mereka ini ya kembali ke Jawa Barat, ya di satu malam si Is kembali bermimpi. Mimpi didatangi sosok yang sudah lama tidak datang ke kehidupan si Is. Sosok yang memberikan si Is kekayaan, meminta si Is untuk menyiapkan ritual sate gagang. Kalau tidak, si Is yang akan menjadi tumbal dari perjanjian ini. Seakan-akan apa ya? Bulan ini tidak mempan. Walaupun sudah menikahkan secara sah, Bulan tidak mempan untuk dijadikan tumbal. Nah, Bulan menanggapi dengan baik ya apa yang diceritakan si Is, dan Bulan sama si Is ini sama-sama pergi ke tempat kuncian pesugihan sate gagak yang tempat si Is ngambil itu ya. Nah, setibanya di sana diceritakan kuncian itu mengatakan ya sudah. Mungkin apa yang masuk ke dalam mimpimu itu sesuatu yang mengerikan. Tapi kalau kamu ingin menyudahi ritual ini, ya sudah. Berani enggak kamu kembali mengulang ritual pesugihan sate gagak untuk memutus apa yang sudah kamu lakukan dengan cara yang sama? Tapi sebelum ritual itu dimulai, si Is bertanya, apakah ketika aku menyembelih sate gagak ini, istriku yang akan mati? Enggak. Gagak itu biar aku yang sembelih, kata dukunnya. Jadi kau tinggal menjual sate gagak itu saja.
Jadi kan kalau kemarin si Is yang nyembeli sate gagak, ibunya yang meninggal. Jadi si Is nggak mau terulang lagi kalau Bulan yang bakal meninggal. Nggak, itu semua biar aku yang persiapkan. Kalau kamu memang betul-betul siap untuk menghadapi iblis tersebut, itulah cara satu-satunya. Nah, jadi seakan-akan jalan itu terbuka, sahabat-sahabat. Singkat cerita, ritual pun kembali dilakukan. Bulan menunggu di rumah si Kuncen Pesugihan seorang diri. Si Is pergi dengan Kuncen Pesugihan tersebut ke tempat mereka melakukan ritual pesugihan sekian tahun yang lalu, dan Kuncen mengatakan, ketika sosok yang kau kenal, sosok yang memberikanmu kekayaan dulu yang masuk ke dalam mimpimu, itu meminta, tusuk terakhir dari sate gagak ini kau minta. Lepaskan perjanjian kita, akan kuberikan sate gagak ini secara gratis. Tapi kalau dia menolak, kau siap untuk mati. Tapi kalau nasibmu baik, kau akan selamat. Jadi pilihannya itu, hidup dan mati. Bulan meyakinkan si Is, insya Allah, aku doakan. Insya Allah, ibumu selalu mendoakanmu di alam sana. Itulah yang membuat si Is yakin, dan pertaruhan hidup mati si Is pun dimulai. Suasana yang begitu mencekam, lebih mencekam dari kemarin, itu dirasakan oleh si Is, sahabat-sahabat. Hiruk pikuk, suara iblis, suara demit, ya, itu terdengar ketika sate gagak itu dibakar. Dibakar secara bersamaan. Tidak lama, sosok iblis itu datang dan menagih janji. Mana wanita persembahanmu? Kenapa kau hanya membawa sate gagak untukku? Ternyata maksud dalam mimpi demit tersebut, bawa wanita itu untuk datang berjualan sate gagak biar bisa diambil sama demit tersebut. Ternyata demit ini tidak bisa menyentuh Bulan ketika Bulan itu sedang beribadah. Nah, si Is mengatakan, kalau kau mau mengambil istriku, lewati aku dulu. Jika kau mau mengambil istriku, sate gagak ini akan kuberikan untuk yang lain. Kau ambil istriku, kau tidak mendapatkan sate gagak ini. Tapi kalau kau ambil sate gagak ini, putuskan perjanjian kita. Jadi terjadi kayak benturan energi, sahabat-sahabat. Tangan dan kaki si Is ini itu seakan-akan dijerat dengan rantai yang panas sekali pada saat itu. Ya terlihat kayak ada lilitan rantai yang menyala, panas, dan kulitnya terasa terbakar. Tapi si Is di sini terus di dalam hatinya mengingat apa yang dikatakan Bulan, dan lantunan ayat suci Al-Quran itu seakan-akan terngiang di kuping kanan itu suara Bulan, dan di sebelah kiri itu suara ibunya yang seakan-akan tengah membaca ayat Kursi. Suara itu yang menguatkan si Is, dan demit itu mengatakan, berikan sate itu sebelum kumusnahkan kalian. Akan kubuang sate ini ketika kau berani memusnahkan kami. Jadi iblis ini dia memang ya terpancing dengan sate gagak itu, dan kesepakatan pun putus. Iblis itu mengambil sate gagak dan mengatakan, ku ambil sate gagak ini dan pergilah kau anak manusia. Bayangkan, hujan petir itu menyambar. Saking kan terangnya petir pada malam itu, langit itu kayak ada flash, kayak ya keadaan jadi siang. Dar, gitu. Iblis itu hilang secara tiba-tiba. Suasana pun menjadi normal, tak ada satupun penambakan yang muncul lagi. Seakan-akan gerbang dari dua sisi kehidupan ini itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan si Is pun kembali berjalan di tengah hujan, terhuyung-huyung dengan badan yang begitu lemas. Setibanya di rumah sang Kuncen, si Is sudah tidak sadarkan diri. Dia ingat ya, dia itu jatuh di pekarangan rumah si Kuncen. Bruk. Bangun-bangun dia sudah di dalam dan kembali melihat wajah cantik sang pujaan hati Bulan, penyelamat kehidupan. Nah, sahabat-sahabat, sisi gelap dari kehidupan seorang anak manusia itu dapat
Jadi kuasa Allah itu tak terhingga. Kun, kata Allah, maka terjadilah. Jadi kita tidak dapat menilai seseorang itu dari apa yang dia lakukan, tapi dari niat, nawaitu. Nah, Sis mengatakan Kuncen itu juga baru pertama kali ini melepaskan ritual pesugihan sate gagak sama si pelaku ritual pesugihan sate gagak. Karena apa? Ibu Siis mendatangi Kuncen tersebut dengan perwujudan yang begitu terang. Wajah itu bersinar. Bau wangi semerbak itu tercium ketika sosok Ibu Siis datang dengan mengatakan, "Kau yang memulai, kau yang bertanggung jawab untuk mengakhiri." Seakan-akan connect nih. Pertemuan Siis dengan ibunya dalam mimpi, pertemuan Bulan dan pertemuan Kuncen. Yang mana? Kalau kita pikir secara logika, semua itu bisa terjadi karena ibunya Siis ini meninggal. Itu tidak ada salahnya dalam ritual ini. Ibunya Siis lah yang menjadi korban pertama dalam ritual ini yang dijebak oleh si dukun ini. Dukun ini tidak bilang dia. Kalau Siis itu nyembeli gagak, itu cuman syariatnya saja untuk menumbalkan ibunya. Dan dukun itu meminta maaf kepada Siis. Makanya dia pun mempertaruhkan kekuatan atau mempertaruhkan keselamatannya untuk melepas ritual pesugihan ini dengan kembali melakukan ritual itu, menyuruh Siis kembali melakukan ritual itu untuk melepas semua ini. Dan alhamdulillah, kuasa Allah tiada tanding. Setiap ada niatan, begitu banyak jalan terbuka untuk bisa kita lalui menuju satu, kembali ke jalan yang lurus. Gambaran sebuah kehidupan yang patut kita tiru, bukan pesugihannya, tapi niat untuk berubah. Demikian kisah dari Siis. Nah, kehidupan Siis setelah tahun 2015-2016 lika-liku, sahabat-sahabat. Si Bulan terus dia istiqomah, Siis pun dibimbing untuk kembali istiqomah, tapi bekas luka di tangannya ini. Bekas gatal-gatalnya itu seakan-akan abadi. Tapi ya gatal-gatal kayak kurap, kayak burik gitu aja. Ya sesekali memang kalau salah makan, kayak makan telur, kayak apa, yaitu sampai berair kayak bernanah. Ya mungkin Siis bilang itu adalah kenang-kenangan dalam perjalanan hidupnya. Namun ritual sate gagak itu dapat diputus berkat keyakinan seorang pelacur. Demikian kisah ini saya tutup. Jika ada salah ucap dalam penyampaian kisah ini atau sebutan-sebutan untuk Bulan yang kurang pantas, mohon dimaafkan karena itulah yang terjadi sebenarnya. Sehat selalu untuk kalian berdua, sehat selalu untuk seluruh sahabat misteri, murah rezeki, panjang umur, dan inilah sebuah kisah misteri. Saya Riwijaya undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.